Hai, selamat malam Strivian. Selamat bergabung kembali di episode ke-14 Strive in You. Ngobrol-ngobrol ringan seputar hobi kita, endurance sports, nutrisi, dan semua hal yang relevan dengan lifestyle dan kegemaran kita ya. Malam ini kita mau ngobrol soal satu jenis sepeda atau satu cabang dari cabang olahraga sepeda yang lagi naik daun sejak pandemi, gravel riding. Apa sih bedanya dengan road cycling atau dengan sepeda balap gitu? Terus kemudian kenapa sih tiba-tiba gravel riding jadi populer banget sampai ada eventnya segala gitu ya. Di beberapa bulan yang lalu sempat ada event namanya Gravenger gitu ya, lumayan laku tuh, lumayan banyak yang ikut gitu kan. Terus kemudian apa sih yang kita perlukan kalau misalnya kita mau memulai gitu gravel riding? Nah, untuk itu kita sudah mengundang Mas Asep Hadian, seorang ultra distance gravel cyclist. Jadi bukan sekedar gravel riding aja ya, tapi Asep ini hobinya adalah benar-benar jarak jauh, berjam-jam gitu ya di atas sadel, di luar sana, di outdoor gitu ya, kena matahari, kena hujan, kena panas, kena angin. Kita akan ngobrol sama Asep, apa sih yang buat Asep kepincut sama gravel riding, dan apa yang buat Asep suka dengan jarak yang luar biasa panjangnya gitu ya, ultra distance gitu, bukan sekedar long distance ya, tapi ultra distance. Terus kemudian tips-tips dari Asep bagi teman-teman yang ingin mulai gravel riding. Udah banyak nih pertanyaan yang dititipin ke aku gitu, jadi kita mulai aja ya ngobrol sama Asep sekarang. Ntar dicari dulu orangnya. Ini dia. Ya, sementara menunggu Asep, aku harap teman-teman semua dalam keadaan sehat, masih menjaga protokol kesehatan, terus menjaga imunitas dengan rutin berolahraga, dan juga mengkonsumsi makanan nutrisi yang uh, tepat ya buat kebutuhan imunitas kita. Semoga selama ini semua tips yang kita share di Strive in You bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan yang satu ini mungkin akan bikin teman-teman penasaran nih coba olahraga baru. Kita masih menunggu Asep untuk bergabung di IG Live kita. Hai semua. Wah, ini ternyata yang lagi online banyak suhu besar gravel riding nih. Waduh, gimana nih nanti kalau misalnya ada tips-tips tambahan boleh loh sekalian chip in di komen ya. Bun-bun nih terutama hai dari ini apa namanya negeri matahari. Oke, kayaknya Kang Asep belum lihat invitation kita ya. Hai Erwin. Ah, ini dia. Halo Asep. Halo Mbak, Hey, selamat malam. malam. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Alhamdulillah sehat lahir batin. Bagus sekali sehat lahir batin luar biasa. Itu Ya, ada apa tuh di belakang? Ada sepedanya tuh. ya ini istri kedua saya. Istri kedua. Coba bisa disorot dikit nggak istrinya nih, cuman kelihatan Ada rodanya. nggak nih? Oh, itu adalah senjata andalannya untuk melakukan ultra distance gravel riding ya. Ya, Sep, kita kan ya. malam ini mau ngobrol-ngobrol soal gravel riding ya. Salah Heeh. satunya memang mau ngulik apa sih bedanya gravel riding sama tipe-tipe goes yang lain ya. Road cycling lah terutama. Bedanya apa sih? Ya, Karena bentuk sepedanya kan mirip-mirip tuh sebenarnya ya. Gravel ya, gravel bike sama road bike gitu. Coba deh dijelasin dulu. ya. Selamat malam semuanya. Kalau yang berdasarkan yang saya baca sih bedanya itu kan kalau si gravel bike itu mesti faster dibanding MTB, tapi stronger than road bike.
ya kan. Nah, jadi si gravel bike ini juga eh, jadi kalau medannya tuh lebih semua medan bisa kita gunakan. Jadi kenapa tadi ada istilah stronger than road bike? Ya road bike memang cepat ya, tapi nggak bisa kuat di semua jenis medan kan. Hanya cuman aspal rata atau mungkin juga terbatas untuk ke rute yang nggak aspal ratanya gitu kan. Nah, sedangkan MTB sendiri kan memang strong di jalur-jalur yang ibaratnya non aspal gitu kan. Cuma nggak bisa secepat si gravel ini. Jadi kalau misalnya 200 kilo atau 100 kilo lah rutenya gravel, pasti ketinggalan jauh kalau dibanding pakai gravel bike. Si gravel ini akan lebih lebih cepat gitu. Jadi bisa contohnya sih kalau paling terlihat jelas tuh dari bannya ya. Bannya itu kalau road bike kan kalau yang endurance bike aja bisa sampai 38 ukurannya. Tapi kalau gravel bisa sampai 40 sampai 50 jadi lebar. Terus dari jenis bannya sendiri kan dibanding road bike, yang gravel jadi lebih kasar ngikutin CMTB lah gitu kan. Supaya bisa di medan yang bukan aspal ya, Iya, yang misalnya licin bener. gitu ya. Iya, off-road kayak gitu. Bisa makadam, bisa single track, bisa rute yang batu-batu gitulah, yang tarmac kayak gitulah. Macam-macam rute lah ibaratnya. Ya, selain Gitu roda, sih. apalagi yang membedakan gravel dengan road bike? Tadi disebut apa? Tadi disebut stronger. Artinya apa yang buat gravel bike itu lebih kuat daripada road bike? Ya itu apa namanya dari segi ukuran dari frame-nya aja bannya kan memang bisa lebih lebih besar ya kan. Jadi untuk Selain ban medan di apa gravel misalnya? pasti. Oh yang kedua lainnya bisa dari barnya ya. Misalnya kita pakai yang drop bar nih, yang sekarang saya pakai drop bar. Drop barnya lebih flare gitu, lebih agak keluar gitu flare. Karena kalau misalnya di Oh, medan yang gak rata kan perlu lebih buat stability kayak gitu kan. Kalau yang road bike kan cenderung lurus gitu kan. oke, iya, iya. Jadi Jadi cenderung flare barnya lah. bentuknya beda gitu ya. Heeh. Direkomendasikan untuk flare karena kalau misalnya itu lebih Ya. lebih lebih masuk ya. Oke. Ya. Kalau Terus misalnya dari ada lagi nih. Kalau misalnya ah, yang stemnya kalau road bike kan cenderung akan lebih panjang. Karena supaya lebih ah, aero ya kan buat trek lurus. Nah, kalau si gravel ini akan cenderung stemnya lebih pendek. buat apa Lebih tuh? pendek, yaitu mesti agak relax lah. Nggak kayak road bike yang mesti full aero kan. Kalau si gravel nggak perlu aero lah. Iya ya, kalau aero bisa nabrak ini ya, nabrak batu, nabrak pohon ya? Enggak ya? Atau gimana? Ya, Ngebayangin. kalau gravel kan yang penting lebih relax aja sih. Kan rutenya macam-macam, Mbak. Nggak yang lurus-lurus kayak Hmm. road bike gitu kan. Iya. Ya terus Kalau si kemudian kalau frame sepedanya sendiri gimana, Mas? Gimana, Sep? Kalau frame sepedanya mesti beda apa gimana? ya kalau frame sih jadi frame tuh ada yang kromoli, ada yang alloy, ada yang karbon tergantung pricing sih tentunya Mbak. Jadi misalnya kalau memang mau yang kayak yang sekarang kan yang udah pada keluar tuh yang karbon-karbon yang kayak saya sebutlah namanya Aspero atau apa ya kan. Yang saya pakai ini sendiri frame-nya materialnya kromoli. Kromoli ya lumayan berat sih. Tapi kalau buat rute-rute makadam atau apa saya nggak takut lah gitu mau hajar aja tuh mau nanjak mau turunan kenceng juga nggak risih lah. Terus kalau misalnya sekali-kali saya buat touring gitu kan keluar misalnya mesti pakai box yang bukan bukan hardcase mau pakai outer box sendiri nggak usah takut materialnya kan kromoli gitu. Hmm. Tapi kalau Mm-mm. yang karbon jadi lebih ringan gitu ya, karena kan ada juga ya karbon gravel bike ya. Ada banget. Ada. Tergantung inilah nanti kebutuhannya apalah Mbak. Kalau misalnya
contoh ya kalau misalnya rute-rute yang banyak-banyak nanjak ya kan, ya semakin ringan ya semakin ngebantu kita supaya bisa lebih cepet sih. Kerasa banget. Kalau yang nanjak yang steep-steep banget ya saya pun merindukan material karbon. Berat soalnya. Berat. Sambil rindu gitu ya sama karbon. Iya, merindukan itu. Tergantung banget, tergantung medannya lah. Betul. Kan Asep ini sebelum gravel riding ini kan sempat untuk beberapa lama aktif di road cycling, gitu kan. Ini pertanyaannya gini nih, apa sih yang membuat Asep kepincut sama gravel riding? Itu dulu deh, sebagai road cyclist gitu. Pindah alirannya itu gimana ceritanya? Oke. Sebenarnya sih saya bukan, sebenarnya sejak 2014 saya udah memakai sepeda touring sebenarnya. Yang flat bar, bannya ukurannya 28. Itu sepeda pertama saya buat commuting dan lain-lain. Terus saya memang sukanya yaitu kayak korban Instagram sih, lokasi-lokasi tertentu saya pengen tahu ya kan. Terus pokoknya tempat-tempat yang baru lah yang memang yang dan melalui jalan-jalan yang memang jarang dilaluin gitu kan, seru gitu kan. Nah akhirnya saya diajak-ajak ikut touring sampai ke Bromo kan. Setelah itu kayaknya kebutuhan saya buat gravel makin meningkat nih. Dengan sepeda itu saya nggak support lagi. Terus akhirnya saya beli road bike tahun 2018 Mbak, karena saya pengen nyobain namanya drop bar seperti apa. Nah di situ saya pertama kali punya road bike karbon ya kan. Pertama kali juga saya pakai sepatu yang cleat, biasanya nggak pernah pakai sepatu cleat tuh, beberapa kali jatuh apalah gitu. Oh gini ya keseruannya pakai drop bar ya kan. Nah akhirnya setahun berselang saya memantapkan lagi, yang si flat bar itu saya jual, saya bangun si yang sepeda yang hitam ini. Jadi yang hitam ini umurnya udah mau setahun nih Mbak. Jadi karena pertemanan, diajak quest bareng, akhirnya ini saya harus dibenerin lagi nih spek-speknya supaya lebih mendekati ke sepeda gravel gitu kan. Okay. Jadi yang hitam ini itu, dari pengalaman road itu akhirnya kembali lagi tuh ya keinginan buat berpetualang gitu ya, buat jelajah. Ya, benar. Tidak buat Asep ya yang mungkin tadi bilang kan suka blusuk gitu ya, suka cari jalan-jalan yang gak biasa gitu ya, jadi baru akhirnya bertransisi ke sepeda ini gitu ya. Benar, jadi kalau misalnya kemarin itu saya road bike yang hijau itu dari 2018 paling 2 tahun baru kepake 7.000 km perbandingannya ya Mbak ya. Yang hitam ini, yang surly ini baru mau setahun udah hampir 15.000 km. Jadi memang bisa dibilang 70%-nya ya lebih banyak pakai yang sepeda yang gravel ini. Apalagi memang rute gravel saya lebih banyak yang nanjak-nanjak ya. Jadi ya inilah support sih buat kebutuhan saya sih. Mau jalur-jalur kayak gimana pun, ya kelemahannya berat aja sih. Oke, terus dari kemudian pindah ke sini, terus kok tiba-tiba jadi cinta dengan ultra distance, itu ceritanya gimana? Bukan long distance lagi loh ya, udah ultra distance. Coba deh diceritain, Asep, ultra distance-nya itu berapaan sih biasanya? Ultra distance itu jadi begini, kan saya sejak Februari itu mulai baik to work lagi. Rumah kan di Tambun, Bekasi. Jadi ke kantor G-Expo Kemayoran, jadi PP-nya kurang lebih 80 km sehari. Nah, saya kan sering, jadi salah satu buat meningkatkan endurance saya, jadi itu jadi salah satu opsi, karena kan kalau ngandelin cuma bangun subuh, kayaknya kurang ya kan, goesnya ya kan. Jadi saya dari Februari udah mulai tiap hari, jadi sebulan rata-rata bisa 2.200 kilo, elevasi antara 10.000 meteran lah. Jadi 3 bulan itu
ini banget lah. Nah, terus diajak sepedahan sama Kang Idir kan. Wah, yuk sepeda bareng yuk. Ya udah, saya karena ngerasa saya sih kayaknya udah lebih ada kemajuan lah dibanding sebelum-sebelumnya kan. Tahu sendirilah, Kang Idir pasti kan ahlinya lah di sepeda kan. Udah tidak Oh diragukan ya, kita lagi di juga dunia persepedahan, ya kan. benar, kita juga sempat. Ya, jadi Benar. di ibaratnya pengen tahu kemampuan saya ada di mana. Jadi waktu itu buat 100 kilo elevasi 3000. Start Sentul, ngelup puncak ke puncak 2. Ya pokoknya ngelup 100 kilo balik lagi ke Sentul lagi ya. Kita finish ya nggak jauh beda. Ya maksudnya saya nggak ketinggalan jauh sama Kang Idir lah. Di situ kan Kang Idir, nih Asep pada kemajuan ya kan. Nah akhirnya gara-gara gue bareng itu makin ketagihan Kang Idir, ayo kita bikin lagi gitu kan. Nah akhirnya yuk Agustus katanya bikin. Ayolah ikut Ketagihan aja ya untuk kan Kak. dipotong dulu. Jadi buat teman-teman Strivians yang lagi mendengarkan itu, elevasi 3000 meter itu nggak main-main loh. Itu seperti dari Jakarta ke puncak Gunung Gede ya, ya kan? Dan kemudian tadi ketagihannya tuh ketagihan apa sih? Ketagihan goesnya atau ketagihan jaraknya tuh? Ketagihan goes lama ya, goes panjang. Ya, karena kan memang saya nggak bisa cepat kalau goes. Jadi saya lebih sukanya yang jauh, yang lama, yang nanjak. Jadi pada saat Kang Idir, ayo awalnya kan dia, ayo bikin yang 5000 setelah yang lulus itu kan, ayo. Tiba-tiba H-1, ya udah sekalian deh yang 500 kilo 7000 elevasi. Ya udah kalau ngajak saya gimana nanti, ya udah gitu aja. Cuman ya karena kenapa? Ini adalah perjalanan legendarisnya Idir dan Asep yang disebut dengan Coast itu ya. Iya, Coast 500. Iya, Artinya dari pantai ke pantai ke pantai karena tektok dari pantai utara ke pantai selatan ke pantai utara lagi gitu ya, Sep ya? Coast to Charity 500 km lah sama lebih. Ya, coba actualnya jadi cerita dulu deh rutenya tuh kemana aja tuh 500 km itu. Nah, karena rutenya memang jujur ini saya kan paling jauh goes itu sekali ride 200 kilo ya. Pada saat diajak 500, ya udahlah kalau misalnya Kang Idir udah percayain saya, ya udah yang penting jangan tinggalin gitu kan. Jadi rutenya Kang Idir bikin dari itu dan rutenya kan kebetulan mostly aspal. Jadi saya nggak pakai sepeda ini. Karena kalau pakai sepeda ini juga saya pasti udahlah di tengah jalur udah pasti nggak kuat gitu kan, berat kan. Jadi pakai saya yang karbon itu, yang road bike, yang endurance bike itu. Jadi buat sayanya nggak terlalu lelah banget lah. Dan itu juga pertama kali saya goes malam hari Mbak. Jadi agak challenging lah buat saya dibanding Kang Idir kan pernah tuh ultra run ITB gitu kan. Jadi buat saya agak challenging aja. Tapi overall ya alhamdulillah bisa menyelesaikan, ya bisa bilang sih untuk pertama kali sukses lah. Tapi kalau disuruh ngulang lagi saya nggak mau. Oh iya, ini namanya kapok ya. Jadi rutenya tadi belum dijelasin nih dari mana startnya. Kalau rutenya kan dari yang apa sih namanya Sunda Kelapa kan, dari pelabuhan Sunda Kelapa, kemudian ke arah puncak Mang Ade, ke Cianjur, Sinang Barang, ada pantai tuh Sinang Barang, pantai Apra. Tapi memang kita nggak keburu ke pantainya. Terus ngelut ke arah Jampang Kulon. Jadi ke selatan dulu ya, dari Sunda Kelapa di utara ya kan, pantai utara ke selatan lewat puncak ya, oke. Terus balik ke arah Sukabumi, Jampang Kulon. Terus balik lagi ngelewatin Bogor, Parung, Ciputat, ya pokoknya muterin gitulah, dapat 530 kilo aja nih. Itu 33 jam. Ya? Berapa? Oh iya benar. Itu total moving time-nya 33 jam.
530 kiloan, elevasi 7.000 meter. Wow, Tanpa tidur ya, elevasi tanpa 7.000. tidur. Tanpa Iya, tidur, tanpa tidur. baru mau tanya, itu 3 jam ada yang tidur nggak? Iya, Tapi tentunya ada istirahat enggak. dong. Iya, istirahat, capek, istirahat, makan. Santai aja sih kita. Paling Oke, tapi meramin tidak mata aja tidur ya? karena, iya, karena pengalaman saya setelah 24 jam tanpa tidur, saya sempat ngigau. Waktu itu jam 12 malam, daerah Pelabuhan Ratu, di depan saya ada truk. Gue tuh udah kayak sambil tidur, sambil nyebut-nyebut anak saya. Tapi lihat ini nggak, sempat halusinasi. Ya, halusinasi sih enggak ya, cuma gitu kayak ketiduran lagi gue saja, tapi manggil-manggil anak saya gitu. Saya juga nggak ngerti. Untung nggak manggil nama lain loh. Nanti Oh bisa ya enggak. berabe. Terus pertanyaannya, goes 33 jam, sejauh itu Nah, ya 500 meter, elevasi 7.000 meter, itu makannya apa sih? makannya, oh ya, kebetulan pada waktu itu ya seperti biasa, sebelum berangkat kita makan berat dulu. Nah, di perjalanan kita bawa makanan karbo yang berupa cair, termasuk kita juga bawa strap lah. Jadi buat mengganjal lapar itu lumayan banget. Kan kita nggak mungkin tiap satu warung berhenti kan. Jadi kita bawa strap yang padat sama yang bar sama yang cair juga sih. Oh, jadi itu ada intervalnya nggak? Misalnya sejam sekali atau 2 jam sekali makan stripe, ada aturannya nggak? Kalau saya ngitungnya main elevasi Mbak. Jadi 7.000 misalnya tiap 300 meter saya makan satu gitu aja hitung. Oke, baik-baik. Terus Mm-mm. bawa apa itu kalau di sepeda selama perjalanan? Ada support car-nya nggak itu? Nah, kalau kemarin itu nggak pakai support car, tapi kita bawa fotografer, pakai motor. Karena Oke. ini kan bakal jadi yang bersejarah lah, seumur hidup Mbak, gitu kan. Jadi perlu ada dokumentasi yang bagus. Karena sekarang nggak mungkin tiba gantian sama Kang Idir, fotoin, videoin. Kita pengen fokus di ride aja, gitu. Oke. Hmm. Selain situs-situs sih, itu kan abis itu ada ya event-event lain atau self-supported ride yang Asep lakukan, yang masuk ke Ya, kategori ultra distance, ya kan? kalau event yang lain, oh yang baru-baru ini sih kebetulan yang lebih ke all-terrain atau gravel, saya terakhir ikut yang 200 kilo Audac itu yang gravel di Bandung. Itu Oh, itu gimana elevasinya ceritanya cuma, dong? ya, itu elevasinya cuma 2.000 sih. Jadi setelah, biasanya kan Audac kan lebih banyak di road kan, dan saya udah pernah Ya. nyobain yang road 2019. Aduh boring, namanya road gitu, boring lah gitu kan. Jadi pada saat bikin road lagi saya nggak tertarik ikut. Nah, bulan September kemarin si Audac bikin versi gravelnya yang 200 kilo. Wah, ini mah saya harus daftar ya kan. Ya udah, akhirnya seminggu sebelum penutupan saya daftar. Nah, di situ kan si Audac udah bikin kayak rutenya lah, berupa JPEG kan. Nah, saya pelajarin rutenya karena beberapa kali saya udah pernah gue di Bandung lah tahun yang lalu pakai gravel yang masih yang lama gitu kan. Terus akhirnya saya coba bikin rute sendiri pakai aplikasi ya kan. Terus saya hitung, oh gini ke sini, oh oke rutenya. Ah saya tahu deh ini rutenya ya kan. Elevasinya 2000-an. Ya udah setelah Oke. daftar, jadi 2 minggu berturut-turut saya udah harus siapin rute latihan. Jadi rute latihan saya itu average 150 kilo tapi elevasi 2.500 sampai 3.000. Jadi ngakalinnya gitu. Nah, jadi Rute setelah dua latihannya minggu, aja udah 150 kilo, buset. iya ya, nggak harus 200 dong. Kayak ada ilmunya kan 70% dari rute yang
yang saya tahu ya 70% dari rute yang dilombakan aja nggak usah 100%. Tapi elevasi saya harus Iya, over. Iya, iya. elevasinya saya 2.500 sampai 3.000 ya kan. Nah, jadi pada saat lomba ya udah saya nggak ngerasa capek. Terus nggak ngerasa capek dan ya alhamdulillah juara satu kan yang di Bandung itu. Oh iya, selamat ya. Aku sampai lupa memberi Iya. selamat. Jadi itu dapat juara satu ya karena karena memang udah Ya, terlatih banget kalau latihannya aja 150 kilometer elevasinya lebih luar biasa. Jadi dalam waktu sama. singkat Mm-mm. diajak 500 kilometer sama Indir, Asep berubah dari road cyclist menjadi ultra distance endurance machine gitu ya. Dengan apa namanya preferensi untuk gravel riding. Sep, kalau misalnya teman-teman di sini yang road cyclist nih, Strivians kan banyak yang road cyclist nih. Kalau misalnya mereka mau coba gravel, kamu akan jualnya ke mereka gimana? Apa sih yang menarik dari gravel? Tadi kan disebutin bisa all terrain gitu, tapi apa sih enaknya bisa all terrain tuh gitu? Apa misalnya pemandangannya kah, atau tantangannya kah? Apa satu hal yang membuat Asep tuh ketagihan sama gravel riding? Coba deh cerita. Ya pertama kalau di road cruise kan pasti bosan ya lihat aspal ya kan, view-nya itu-itu aja ya kan. Kalau gravel itu kita bisa lihat view-nya banyak, bisa hutan, bisa gunung ya kan. Terus jalannya juga nggak rame. Apalagi misal lagi pandemi kayak gini kan kita untuk social distancing pas banget lah kalau gravel riding. Terus ya jarang banyak ditemuin juga. Terus udara juga lebih lebih fresh kan dibanding city ride. Hmm. Terus kayak bener-bener buat forget about work, forget about daily routine tuh bener-bener udah dapet tuh kalau kalau gravel dibanding road gitu Hmm. kan. Saking forgetnya Terus suka ini tersesat ya. Sampai ada aliran itu udah namanya biasa. sesatkanlah. Udah biasa kalau tersesat mah. Yang jelas ya tersesatnya nggak sampai di hutan gimana lah, masih masih bisa nanya penduduk ya kan. Dan saya biasanya juga kalau mau ke rute baru saya bisa create rute dulu. Jadi udah tahu nih ancang-ancangnya kemana-mana gitu kan. Udah tahu Oke. bakal kemana-kemananya. Terus saya juga kasih tahu orang rumah bahwa misalnya hari ini gue kemana, udah tahu. Jadi nggak usah takut lah. Dan lebih lebih menurut saya lebih fun. Memang lebih capek, tapi lebih fun menurut saya ya. Makanya saya Oke. lebih 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 sering ke gravel dibanding ke ngerot. Oke. Terus mental yang harus disiapkan kalau misalnya orang kayak aku nih ya, yang biasanya road cycling, terus anak kota banget gitu. Begitu gravel riding, mesti nyiapin apa sih secara mental? Nggak usah, secara mental ya nggak usah takut tersesat, nggak usah takut jatuh, nggak usah takut misalnya waktunya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya rencana cuma makan siang pulang, tiba-tiba harus sore pulang. Ikutin aja. Apalagi ada Oh, teman jadi yang nggak nggak usah boleh takut. ya, nggak boleh terlalu direncanain ya rutenya ya, karena pasti bablas gitu ya. Nggak boleh kayak, oh bakal balik pas, apa tuh kemarin anak-anak biasanya kalau katanya kalau misalnya gravel riding jangan janji balik untuk makan malam gitu katanya gitu kan udah pasti bablas, bener nggak sih tuh? Em, Ya apalagi sih misalnya goesnya banyak, misalnya ngajak 3 4 orang, terus kemampuan endurance-nya juga beda-beda. Jadi Mm-mm. misalnya yang saya targetin ya udahlah paling sore jam 6 udah sampai. Tapi kan kalau udah ngajak orang gitu, apapun yang terjadi ya kita harus tungguin. Misalnya rantainya putus lah, atau kakinya kram lah, kecapean pengen makan dulu ya harus tungguin. Jadi ya terakhir itu bisa sampai rumah, bisa sampai jam 8 malam, jam 9 malam, ya udah nggak apa-apa. Lumrah Tapi ya kalau ternyata misalnya ya. lumrah, tapi dan kalau saya sendiri biasanya kalau ngajak ride gravel itu saya udah kasih tahu rute-rutenya, prediksi sekian jam, elevasi sekian jam, jadi udah pada oh ya gitu, udah ada gambaran lah.
Karena kan ada juga orang yang ngajak tapi nggak ngasih rute kan. Jadi langsung dikasih Waduh, kejutan misalnya. Ada, kan. ada, ada. Kalau saya udah kasih ini bakal ke sini, bakal ke sini, bahkan kalau rute-rute yang udah saya cobain sendiri, biasanya saya kasih kebocoran nih nanti akan dapat foto ini, dapat foto ini. Jadi kayak selling Oke. gitulah. Nih, iya, nih lihat nih bakal dapat view foto ini gitu. Nah, Meskipun rute misalnya klasik, nih, hmm, iya. Kenapa rute klasik untuk travel di mana nih kalau di sekitar Jakarta? Rute klasik deh yang paling aman buat beginner. beginner sih ya kalau yang saya tahu tanya teman-teman karena kalau Jakarta mah nggak ada rute gravel ya dia harus rute gravel mesti agak ke pinggir lah. Contoh kalau Jakarta daerah coret ya, Tangerang, ya contoh Tangerang. Tangerang bisa lebih ke yang pemula bisa Danau Cisawang, eh yang dekat-dekat ya kalau Bekasi misalnya ada Danau Ciberem, kemudian kayak jalur pipa gas, termasuk di BC juga ada jalur pipa gas. Yang Bareng sama pemula-pemula jalur masih pipa. bisa kayak gitulah. Danau Jabon, apalah yang saya tahu tuh di sosial media. Buat pemula-pemula masih bisa. Oke, oke. Karena, mm-mm. Yang geng Terus, Bekasi gimana? Kan Asep orang Bekasi nih. iya kalau Bekasi, jujur saya paling yaitu tadi Danau Ciberem, biasanya ke arah Setu, karena di Bekasi juga flat semua ya, sama jalur pipa gas, kebanyakan sih itu. Ya jalur pipa gas, Danau Ciberem, sama daerah Setu. Terus kalau Oke. mau agak nanjak dikit tinggal ke arah Cileungsi, gitu Ke sih. arah Cilengsi. Oke. Mm-mm. Terus kalau mau yang lebih Nah, nanjak teman-teman lagi yang ya, sudah mm, yang lebih menanjak lagi di mana? Coba intermediate nih, udah next level kemana nih? Ke arah mana? ya kalau mainan saya ya daerah Jonggol sih Mbak. Daerah Jongol. Iya, Daerah Jonggol ke mana? atas lagi. Sorry, Jonggol sampai Jongol. ke, iya Jonggol itu banyak sampai ke Sukamakmur, ke Puncak 2. Jadi ada saya pernah kemarin 75 kilo bisa elevasi 2000. Oh, ini teman-teman yang nonton ini kan banyak nih gravel rider nih, saya tahu nih. Semuanya nyaut-nyaut Hmm. nih, nyorakin Asep. Ayo dong, kalau teman-teman kalau ada rute favorit, silakan di-share di komen ya. Nanti akan kita sebutkan di IG Live. Terus juga Strivians yang mungkin di sini belum pernah mencoba gravel riding dan penasaran, silakan tinggalkan pertanyaan di comment section atau di box pertanyaan. Sebaiknya di box pertanyaan sih, supaya nanti bisa ke-track. Nanti penanya, 3 penanya yang paling kreatif akan mendapatkan giveaway dari Strive. Oke, kita sekarang lanjut nih ngobrolnya. Gravel riding for beginners ya. Tadi kan udah diobrolin sepedanya. Sepedanya karakteristiknya seperti apa, udah diberitahu. Selain itu, aku nih bayangkan aku road cyclist. Aku kepengen gravel riding. Apa saja equipment tambahan yang perlu aku beli? Kan kalau misalnya road cyclist biasa udah punya helm, udah punya jersey, udah punya lah ya. Sepatu berarti harus beda dong ya? Iya, kalau sepatu pakainya yang ini, yang apa? Yang kayak buat dipakai MTB sih, Mbak. Oke, alasannya kenapa? Heeh. Atletnya juga beda ya. Memang supaya karena kan di medan gravel itu yaitu apa namanya makadam lah apa. Jadi supaya lebih cepat lepas aja. Kalau pakai yang lebih lebih safety lah, lebih lebih aman. Kalau misalnya pada saat udah seimbang udah nggak mau jatuh kan kalau pakai klit yang road bike susah lepasin ya. Oke, baiklah. Nah, Itu ini satu. ada komen sebentar Kang, di post dulu tadi masukannya. Oke. Ada komen dari sebentar dari Erwin. Semua rute bareng Kang Asep favorit kecuali Cigunung Herang Loop. Apa tuh Kang Cigunung Herang Loop? Coba diceritain deh. Ya itu Cigunung Herang itu rute latihan saya sebelum Audax yang di Bandung. Jadi saya Oh, bikin ya jaraknya cuma 130-an, elevasi 2.800 ke dari start dari Cileungsi
ke arah, kalau dulu Bandung kan bisa ke lewat Puncak lewat Jonggol kan, Mbak. Oke. Nah, kita ngelewatin puncak Pinus yang Jonggol itu, kemudian ke arah Cikalong Kulon. Nah, kalau Cikalong Kulon, kalau diluruskan kan ke Waduk Cirata. Nah, saya belokin ke arah Cigunung Herang. Itu saya lihat Cigunung Herang di YouTube, ada lihat, wah keren nih Cigunung Herang. Ternyata jalannya kan emang ancur-ancuran gitu, dan nanjaknya itu ada segmen yang kalau di kategori klaimnya masuk ke 3 sih. Dan itu jalannya nanjak banget, nggak habis-habis. Dan saya belum pernah nemuin sepeda yang lewat situ. Makanya saya bikin segmen, makanya saya bikin segmen sendiri tuh, Cigunung Herang. Oh, belum ada yang lewat di situ. Jadi Asep yang bikin dulu. Iya. Iya. Nah, itu tanjakan Bak Dinding yang naik banget gitu. Iya, banget. Panjang, terus masuk ke hutan Cigunung Herang, masuk kayak jalur tanah gitu. Kemudian lanjut lagi masuk ke Kwiling, daerah Cariu, Kwiling Park, itu yang kuburan Cina itu. Nah, itu juga keren rutenya. Dan saya juga nggak nemuin ada sepeda lewat situ. Abis dari situ, keluar ke Jalan Cariu, saya belokin lagi ke arah Gunung Batu, nanjak lagi. Jadi total ngelewatin 3 bukit setengah. Wow. Iya. Dan jalanannya kondisinya beda-beda semua ya. Ada yang tanah tadi. Benar. Ada yang makadam, benar. Makadam sama ada aspal juga. Oke. Luar biasa. Terus kan katanya rute latihan ya, berarti sering dilewatin dong. Oh iya. Jadi kalau saya sih udah 3 kali nyobain rute itu. Kalau ada yang mau nyobain rute saya, ayo aja, bisa. Oke. Nih Kang Asep, ada yang muji Kang Asep nih dari Angga Fauzi. Kalau riding sama Kang Asep, brosurnya selalu menarik. Terus suka nemu rute-rute yang nggak kayak goes. Tapi seru, Kang Asep nggak pernah ninggalin, selalu nungguin. Wah, keren banget nih Kang Asep. Pantesan Asep sudah menginspirasi begitu banyak orang untuk mencoba gravel riding ya. Ini ada dari Ais Abdul, minta request ceritain Green Durance dong. Nanti kita setelah Kang Asep cerita Green Durance, nanti kita balik ke ini ya, gravel riding one-on-one ya. Tapi tolong ceritain dulu deh Green Durance, penasaran juga apaan sih tuh? Oh, Green Durance baru saya ikutin hari Sabtu kemarin. Apa tuh Kang Green Durance? Green Durance itu event gravel bike yang diadain oleh komunitas gravel GXID, Gravel Cycling Indonesia. Nah, dia adain pendaftaran 200.000, jaraknya itu total 110 km. Tapi 80 km yang dihitungnya wajib. 30 km-nya pandrat udah nggak dihitung. Nah, si rutenya menawarkan dari semua rute ada tuh. Ada yang jalur tanah, ada yang single track, ada yang makadam, ada aspal, ada beton. Itu startnya di Bekasi. Dari Bekasi. Rutenya ditentukan. Rutenya sudah ditentukan. Iya, rutenya sudah ditentukan. Nah, ada rute ditentukan, ada total 6 checkpoint, 7 checkpoint sama start lah. Nah, dari 7 checkpoint itu ada segmen wajib, jadi start sampai ke checkpoint 4 itu wajib harus ngikutin rute yang diberikan panitia. Oke. Kemudian dari 6 sama 7 juga wajib. Nah, tapi di 4 sampai ke 6 itu tidak wajib. Jadi kita dikasih kebebasan untuk bikin rute sendiri. Tapi harus melewati checkpoint 5. Nah, rute itu udah keluar hari Selasa. Dan kebetulan kan ada beberapa rute itu 2 tahun yang lalu itu adalah rute latihan saya. Jadi lombanya elevasinya nggak nyampe 1.000 lah, cuma 900-an, 800-an lah. Tapi saya cobain dulu tuh hari Rabunya sendirian. Malamnya itu cuaca hujan kan. Jadi
Besoknya saya coba dari rumah ke daerah Galaksi, kemudian masuk ke Ciang sana, ke daerah Jati Asih. Jati Asih kan terkenal tuh ada rute MTB-nya tuh Jati Asih yang tanah-tanah itu. Oke, ya, ya. Nah, di situ jalanan bikin sepeda saya kayak bannya donat kayak gitu, Mbak. Kayak Di apa? situ udah ya kayak donat gitulah. Kalau tanah basah, iya Nempel. tanahnya basah gitu kan. Bener. Iya, sampai waduh ini kejebak ya, tapi kan saya biar tahu ngatur strategi kan. Jadi saya cobain sampai saya gotong-gotong sepeda karena udah nggak bisa digoes, udah nggak bisa muter bannya kan. Akhirnya saya bisa keluar, masuk lagi ke jalur-jalur backroad gitulah sampai ke Cibubur, memasuki jalur pipa gas, kemudian ke arah Kelapa Nunggal, sampai ke arah Sodong sama Cibodas, Jonggol. Jadi ibaratnya 70% rute udah saya cobain. Nah, di situ karena emang ada ketentuan segmen 4 sama 6 gak wajib, saya adjust rutenya setelah saya nyobain hari Selasa. Jadi saya adjust pas hari H-nya saya udah pede lah, termasuk saya kasih ke Angga, ke tim saya kan, nih rute panitia begini, rute yang udah saya adjust supaya kita bisa insya Allah bisa leading ya kan. Nah, H-1 hujan lagi tuh Mbak, gede banget hujannya kan. Wah ini udah pasti nih bakal seperti yang saya alamin, bahkan lebih parah karena hujannya parah banget nih, pasti donat gitu kan. Nah, jadi start 6:30 hari Sabtu kemarin sampai 10 km pertama kita start bareng dengan panitia, anggap pemanasan. Udah kilometer 11 kita udah masuk ke gang-gang gitu, udah masuk jalur tanah. Nah, di kilometer 13, saya 3 kali total jatuh, karena licin kan tanahnya kan. Sampai akhirnya di kilometer 13 poin berapa, kata panitia stop dulu. Karena rutenya kayaknya kurang bersahabat, bakal banyak yang tercecer. Karena saya pada waktu itu posisi 3 besar dengan yang di depan ya kan. Nah, udah saya iniin Mbak, si tanahnya saya pakai congkel gitu supaya tanahnya ke ini dari ban lah gitu kan. Ada kali 10 menitan. Terus kata panitia, udah rutenya reroute aja. Ditutup rute yang Jati Asih itu karena tanahnya udah donat banget, nggak mungkin. Apalagi harus manggul-manggul kan, sepeda saya besi kan. Saya pada saat udah mau mulai goes lagi, ada yang bunyi. RD saya patah, Mbak. Apanya RD-nya patah ya ampun? RD-nya patah. Jadi, aduh, itu sudah dong cerita. Iya, 740-an lah itu. Ya udah, saya bilang, it's not my day, saya bilang. Selamat berjuang ke teman-teman yang lainnya, ke peserta yang lainnya di grupnya si Green Duran situ kan. Saya ke Angga, ya udah, si Angga kan satu tim sama saya, kebetulan kelas ketemu juga. Angga juga 2 kali jatuh dia. Angga, ya udah Angga teruskan lah, minimal ada dari tim kita, minimal ada dapat yang selesai lah gitu kan. Pergilah nak, teruskan impian. Nah, gitu kan. Ya Ardi patah, udahlah saya udah ya udahlah, udah selesai gitu kan. Nah, cut off time-nya kan 10 jam kan. Berarti kalau dari 6:30, anggap 4:30 kan, masih boleh kan. Ya. Nah, nggak lama dari situ, istri saya WhatsApp. Gimana? Aman kata istri saya. Ya udah, saya telepon. Bun, gini Ardinya patah. Gimana? Ya nggak bisa dibenerin. Terus kata istri saya, kan ada sepeda satu lagi di rumah, kata dia. Oh iya, gitu kan. Habis itu, saya coba, nggak mungkin nyuruh orang rumah nganterin sepeda kan. Jadi saya coba order Gojek, Mbak. Itu jam 8-an order Gojek, dapat si abang Gojeknya jam 8-an gitu. Mas, ini sepedanya ntar nggak nyangkut nggak? Enggak, saya bilang. Enggak, coba aja. Jadi dipanggul begini, diarahin balik. Itu dari titik terakhir saya patah itu kan saya harus jalan ke depan dulu supaya dapat Gojek itu kurang lebih 15 kiloan ke rumah.
Jadi daerah Siang sana ke rumah saya di Tambun Gede Wisata. Itu sekali jalan 1 jaman. Satu jaman, Oke. 1 jaman, naruh sepeda yang patah RD-nya ini, terus Pak ambil sepeda yang satu lagi, kebetulan belum disetting, saya settingin dulu tekanan bannya, seat post-nya, apanya, terus pindahin nomor pesertanya, saya pindahin ke semua, termasuk by komputer saya pindahin. Cuma klitnya saya nggak bisa pindahin karena kuncinya nggak ada, jadi saya masih pakai pihak pedal gitu, plat pedal aja, jadi nggak pakai satu klit lagi tuh. Itu kurang lebih bisa ngabisin waktu 15 menitan lah. Si abang Gojeknya suruh bilang, saya bilang tungguin ya, saya balik lagi ke sana. Untuk si abang Gojeknya masih mau nungguin. Jadi dan nggak bisa ngebut juga Mbak, karena motornya itu Beat kalau nggak salah. Jadi ya udahlah, saya juga pasrah ya, udah nggak ngarepin buat, karena jujur target saya podium tuh Gerinduran itu kan. Tapi nggak apa-apa lah kata istri saya, berjuang aja, cut off time-nya masih lama, kamu bisa kata istri saya. Kamu bukan yang sepeda pulangnya naik Grab atau apa. Ya udah, oke, siap lah pokoknya. Pulang lagi nyampe ke titik. Jadi si panitia nanya lagi, Om Asep gimana? Lanjut atau tidak? Kata si panitia, kan ada di grupnya, di grup Gerinduran. Terus saya bilang, on the way ini saya pakai Gojek. Saya ke titik terakhir yang tadi saya selesai kan. Kelihatan, oh siap katanya gitu. Nah, akhirnya nyampe di titik terakhir yang saya naik Gojek tuh jam 10-an. Berarti saya kehilangan 2 jam lewat lah gitu kan. 2 jam lewat. Udah, saya update di grup kan. Nih saya on the way nih, dari situ ke CP2. Udah. Karena rutenya juga udah reroute kan, jadi kita boleh pakai rute yang mana aja. Jadi pakai Google Map aja ke CP2, udah dikasih tahu. CP2 daerah Jati Asih deket Cibubur. Di situ saya bisa cepat selesai, fotoin di CP2, kemudian ke CP3 udah nggak ada yang jagain tuh checkpointnya, tapi boleh fotoin aja katanya gitu. Ya udah fotoin. Ini saya udah lewat CP3 juga ya kan, on the way CP4 ya kan. CP4 juga, wah saya ngebut. Jadi kalau misalnya yang kebetulan kan yang ride pertama saya udah matiin wahoo-nya kan, baik komputernya. Jadi heart rate saya average cuma 120-an. Nah ini yang kedua ini, di by komputernya tuh udah heart rate saya udah warna oranye, udah 170-an, 160 karena saking ngebutnya kan. Itu ngebut banget berarti ya. Ngebut banget. Sampai akhirnya CP4, kata panitia, ini mana katanya stikernya? Nggak ada, karena oh ya oke boleh. Nah di CP4, yang lain kan pakai rute panitia. Nah saya pakai rute yang saya bikin. Jadi ngindahirin rute-rute yang udah saya coba hari Selasa, hari Rabu itu. Kan banyak rute-rute yang jelek banget. Jadi saya ambil, memang lebih jauh, tapi rutenya nggak banyak gang, aspal, sama beton yang gede lah gitu. Jadi bisa ngebut, sampai ke CP5 juga pada heran. Kang Asep udah sampai sini lagi, katanya. Tuh baru 1 orang di depan. Saya heran kan, masa udah kehilangan 2 jam lebih kok, yang lain masih pada di belakang. Nah, di CP5 pun saya pakai rute sendiri, yang lain pakai rute yang dari panitia. Jadi lebih tapi pendek, boleh tuh pakai rute sendiri. Kan boleh. Jadi yang di cek band wajib tuh dari 1 sampai CP4, CP4 ke 6 tuh boleh. Iya, sampai CP6 boleh, tapi harus melalui checkpoint. Nah, CP5 ketemu tuh sama tim saya, sama si Ajis tadi yang nanya. Kang Asep udah di sini aja, katanya. Iya. Di situ saya makin semangat tuh, Kang, ada baru 5 menit tuh. Adalah kompetitor saya namanya Kang Praba tuh dari Bekasi juga. Wah, baru 5 menit Kang. Dong. Iya, saya kejar, pokoknya udah. Saya cuma istirahat, habis itu istirahat minum sekali, minum, ngebut lagi, karena saya udah tahu tuh warungnya di mana, udah saya ngebut lagi, nanjak, rolling kayak gitu, sampai CP6, udah kesalip tuh, jadi saya udah duluan tuh, yang kategori individu, kan ada kategori individu, ada kategori tandem. Nah, dari ke CP6 ke 7 tuh wajib, jadi saya harus ngikutin rute panitia. Di situ juga, ini mana nih? Ya, ini mana nih? Kok nggak ada petugas juga? Petugasnya belum nyampe, saya udah duluan di situ. Jadi saya checkpointnya pakai foto lagi kan. Nah, udah menuju checkpoint 7, saya ketemu sama
si Angga sama si Muncit, itu kan tim tandem, kemudian satu tim sama saya, tapi beda kategori. Mereka berdua kaget, Kak Asep udah sampai sini juga katanya. Ada Kang di depan 3 orang. Oh ya udahlah nggak apa-apa, saya juara 4 gitu kan, nggak masalah lah. Udah kehilangan 2 jam, hampir 2,5 jam gitu kan. Saya minum lagi tuh, pengen yang dingin-dingin minum tuh, beli ke warung, Bu ini berapa? Minum. Habis itu saya ajar lagi kan. Kebut-kebutan, udah mulai rute turunan, tapi udah campur batu-batu gitu, gravel. Akhirnya saya ketemu CP7, itu di Bendungan Cipamingkis, Jonggol. Nah, saya nyampe situ, saya tanya ke petugasnya, Om, yang di depan kategori individu udah ada berapa orang? Terus kata si petugasnya, baru Om doang katanya. Ah, yang benar kamu. Masa baru saya beneran. Ah, kamu jangan bikin saya ini. Beneran Om, baru Om doang. Jangan bikin saya GR loh. Nanti saya baper nih. Iya, ya kan begitu kan. Nih, buat stiker aja, buat checkpoint belum ada nih, foto aja, Kang, cara foto aja. Ya udah foto aja akhirnya kan. Tiba-tiba yang tukang nempel stikernya baru datang. Ya udah cepetan, stikernya tempelin saya biar nggak kekejar gitu kan. Wah, itu seru kan. Wah, kebut-kebut itu rutenya udah benar-benar batu-batu semua, Mbak. Bisa kebut, tapi jangan sampai jatuh ya kan. Nah, itu rutenya rumah makan Jatinunggal sampai ke arah Jonggol ke menuju Cikarang, tapi lewat pinggir sungai gitu, irigasi, kebut. Akhirnya udah heart rate saya biasa, udah 170, 175, pokoknya habis-habisan itu udah jam 1-an. Pokoknya kan nggak makan, nggak apa kan, cuma ngemil stripe aja kayak gitulah. Minum juga secukupnya. Saya kejar, cuaca masih agak panasan. Akhirnya saya finish jam 1:30 lewat 5 lewat 10 menit lah. Dan ternyata ya saya juara 1. Juara 1? Iya. Masih hebat banget. Nah, itu si itunya kemana? Yang diasepin? Si kompetitornya? Ya, mungkin. Karena gini, menurut saya, para kompetitor pakai rute panitia. Ya. Okay. Mereka nggak menggunakan haknya untuk adjust rute yang non-segmen wajib itu. Nah, mereka juga kan mungkin nggak ada waktu buat tes rute. Kalau saya tes rute dulu, jadi saya tahu, oh ini masalah rutenya. Jadi saya harus. Jadi kombinasi antara kekeh gitu ya, terus mungkin urat capeknya udah putus gitu, nggak punya urat capek, nggak punya urat lapar, sama taktik ya, Kang ya. Jadi dulu rutenya, dipelajari dulu gitu. Dan seperti kata Travel on Bike, maksimal sampai akhir. Gila, luar biasa Kang Asep. Ini ceritanya Grindurance. Pesan aja pada request. Tolong dong diceritain gimana kemarin Grindurance. Ini bisa jadi film, tau kan? Iya, seru banget. Iya, tau nggak teman-teman pelajarannya apa? Kalau ikut event gravel bike seperti Grindurance, tolong pasangannya disuruh standby dengan sepeda cadangan. Satu lagi Mbak, kebetulan si Angga sama Mujib itu juga dia udah di depan. Dia udah di depan di daerah, udah menuju Citiis, udah menuju CP7. Saya salib juga mereka berdua, padahal saya udah kehilangan 2,5 jam. Iya, luar biasa Kang Asep. Oke, terakhir Kang, ini sebelum kita pamit malam ini ya, karena ini udah banyak sekali yang berhasil kita cover di IG Live ini. Tadi bicara soal sepeda, soal sepatu. Terus tadi ada yang nanya juga, apa tools yang perlu dibawa kalau misalnya kita pergi gravel riding yang essential? Aku bayangin karena misalnya suka ride sampai gelap ya, tentunya kita juga harus bawa selain tools ya, harus bawa lampu ya kali ya, lampu gitu kan. Terus kemudian bawa jas hujan ya, atau jaket hujan gitu ya, karena medannya bervariasi banget. Tapi kalau tools apa yang essential Kang? Itu tadi yang bertanya adalah Yanuar DLH atau Yanuar Dih tadi. Iya. Ya paling esensial sih kalau nggak di musim hujan biasanya saya udah pasti bawa bandalan. Terus kunci serbaguna ya kan. Sama pasti bawa pompa lah, terserah pompanya pompa apa yang lebih. Kalau saya sekarang punya ini, jadi karena kalau pakai hand pump nggak efektif kan, pakai ini bisa lebih cepat gitu kan. Apa itu? Itu pakai baterai ya? Iya, di recharge ini.
Ya, lebih cepat. 1 menit udah bisa ngisi ini. Oke, oke. Itu pompa ya, Ya, teman-teman ya. Jadi itu bentuknya kotak, tapi ya sebenarnya ban dalam, terus power bank udah pasti, handphone ada apa-apa nggak boleh mati kan, buat power komunikasi dan bank. lain-lain. Terus Oke. P3K, kadang kan saya juga kadang jatuh atau apa, minimal lah buat pertolongan pertama kayak gitu. Apa Terus tuh P3K-nya apa aja? Ada Band-Aid, ada betadine gitu ya, atau apa? ya Kain kalau saya kasa gitu ini ya? yang minimal betadine kayak gitu sih, alkohol kayak gitulah. Oke, Terus oke. kalau kalau kira-kira kalau memang bakal perjalanannya jauh, bisa seharian ya harus bawa lampu depan juga sih Mbak. Apalagi sekarang musim Mm-mm. hujan ya, jas hujan wajib lah harus bawa. Ya, wajib. Mm-mm. Oke. Oke, makasih banget loh. Sep, ceritanya luar biasa, tips-tipsnya juga berguna banget dan aku yakin banget Strive yang nonton malam ini pasti ada 1, 2, atau 3, 4, atau 5, 6 yang jadi penasaran sama Gravel Ride dan ingin mencoba. Ini sebelum kita pamitan ya, ini ada tambahan dari Angga. Pasti salib di CTI sebenarnya nggak ada orang di depan. Sengaja kalau bilangnya nggak ada orang, dia nggak akan semangat. Ternyata dicurangin. Saya waktu di acara Green Endurance luar biasa ini teman-temannya benar-benar mengenal jiwanya Asep yang pantang menyerah ya dan tidak kenal lelah. Ya Luar Angga, biasa. Angga, Angga sama Mucip sendiri memang beberapa kali gue bareng sama saya. Jadi saya perkenalkan rute-rute yang ini, makanya rute Green Duren, rute apalagi ya Green Duren ya cuman 80 kilo elevasi 800, nggak ada apa-apanya. Bandung aja yang 200 kilo elevasi 2000 masih belum ada apa-apanya dengan rute-rute latihan saya. Jadi masih Wow, bisa gila. Jadi masih bisa masih bisa finish happy, apalagi bisa sampai podium kan. Oke, itu kuncinya loh teman-teman kalau mau bangun endurance ya. Go hard on your training, go easy on your race day. Oke, Betul. Kang Asep, kita pamit dulu Kang Asep. Tapi dari tim Strive kita ingin berterima kasih banyak pada Pak Kang Asep udah berbagi begitu banyak mengenai passion gitu ya. Kayak soalnya kalau bicara soal gravel langsung meluap-luap gitu loh, passionnya luar biasa. Dan semua pengetahuan tadi banyak juga cerita yang benar-benar kasih insight ya dan teknis banget tapi jadinya kita jadi diperkaya gitu ya wawasan kita soal sepeda khususnya soal gravel riding. Tetap sehat selalu ya Kang Asep ya walaupun jalan Sama-sama. jauh jangan lupa sama protokol kesehatan apalagi lupa sama Ya, keluarga ya. betul betul. Stay safe Harus itu. dan good luck ya untuk semua petualangan Asep ke depannya dan semua jarak-jarak Terima ultra kasih. distance akan dilalui. Keren banget. Terima kasih juga Terima kasih. Strivians yang udah tune in, teman-teman dari followersnya Kang Asep yang belum yang mungkin ingin tahu lebih banyak soal Strive silakan follow accountnya Strive gitu ya. Kita kedepannya kelihatannya kita akan banyak nih ya ngobrol-ngobrol lagi soal gravel riding ya. Seru banget nih, kayaknya harus dicoba nih tim Strive. Harus Ikutan lah, ikut ikutan. Ikutan gue sama saya, Mbak. Oke, oke. Aku ini dulu apa namanya kuatin mental dulu nih. Thank you ya Kang Asep. Sampai ketemu, Ya, sampai jumpa teman-teman sama-sama. semuanya. Selamat Oke, malam. makasih. Dadah. Oke, dadah.